Sejak tadi saya datang, saya itu ngangen-ngangen bukan karena Kiai Halwan ini ada di depan saya, tapi dalam penerawangan saya, beliau ini termasuk ulama yang langka dalam arti lengkap. Kiai niku kan sanjange tiang sepahrin, ada yang namanya Kiai Sumur, ada yang namanya Kiai Wuwur, ada yang namanya Kiai Sembur, ada yang namanya Kiai Catur, dan ada yang namanya asal jangan ini Kiai Kasur. Kiai Kasur Kiai tukang kawin nih. Insya Allah mboten. Kiai Sembur niku katanya maaf Kiai Sumur itu ya kiai yang seperti sumur, airnya ditimba. Kiai Sumur itu biasanya ya para mudarrisin, muallifin, pengarang kitab, pengasuh pesantren niku nggih Kiai Sumur. Airnya terus diambil. Makanya di Jakarta itu saya boleh sambil jalan-jalan nggih niki rada kagok di sini. Di Jakarta itu ada kiai namanya Kiai Syafi'i Hadzami. Niku asli Jakarta, tidak pernah mesantren kemana-mana, tapi alim luar biasa. Kiai Syafi'i Hadzami. Beliau wafat, ya kalau di Bantennya itu ya mirip Abu Yadim Yati. Baca kitabnya besar-besar, maka kemudian muridnya menulis satu biografi beliau yang dikasih judul Sumur yang Tidak Pernah Kering. Karena memang ini kiai sumur, ngajar ngaji, majelis taklim, pesantren, dan yang ngaji itu banyak, rata-rata kiai-kiai. Panjenenganipun Romo Kiai Halwani ini saya sebut Kiai Sumur pada satu sisi karena memang mengasuh pesantren. Kiai Sumur itu kiai yang harus jelas mana santrinya, mana majelis taklimnya, mana madrasahnya, itu namanya Kiai Sumur. Kalau panjenengan sami ditanya mana santri Romo Kiai Halwani, tidak usah ditanya. Saya hadir ini luar biasa kagumnya. Saya pernah lihat hall seperti ini itu ya di kampung saya, haulnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Ya, seperti inilah kurang lebih. Ahlan wa sahlan. Okay. Lanjut nggih. Nah, yang kedua wonten kiai namanya Kiai Wuwur. Kiai Wuwur niku nggih mubaligh niku, penceramah keliling. Biasanya penceramah kondang itu keliling kemana-mana. Cuma Kiai Wuwur itu biasanya mubaligh itu tidak punya jamaah tetap, tidak punya santri tetap, tidak punya madrasah, tidak punya majelis taklim. Menawi pedagang Kiai Wuwur itu ya kiai kaki lima lah. Ada kiai kaki lima, nggak punya pangkalan. Menawi wonten toko punya pangkalan itu kan namanya kiai yang jelas santrinya mana. Nah, kalau Kiai Sumur itu mutakharrijnya banyak. Di mana-mana misalnya di Jakarta. Kemarin saya banyak ketemu alumninya An-Nawawi. Alumni mana? Brejan Purworejo. Oh, jelas itu. Dulu mangkalnya di sini. Ada yang sudah jadi pengusaha apa di Jakarta dan lain-lain sebagainya. Kalau Kiai Wuwur mubaligh itu ya ceramah di sana, ceramah di sini, tapi tidak punya santri tetap. Lah yang saya salut ini Romo Kiai Halwani ini ya Kiai Sumur, punya pesantren, ya juga Kiai Wuwur. Karena mobilitas dakwah beliau ini luar biasa.
sampai Sumatera, dari mulai Lampung sampai Jambi ya Kiai ya. Saya pernah ditawari beliau untuk satu saat membadali, tapi sayangnya saya sudah punya banyak janji. Saya lihat ini jarang yang bisa begini. Itu yang namanya Kiai Wuwur. Ada lagi Kiai Sembur. Kiai Sembur niku kiai ingkang doanya mustajabah, mujabud dakwah. Kiai yang banyak diciumin tangan sama santrinya itu biasanya Kiai Sembur. Dan sudah begitu sambil salaman niku nggih kasap niku. Lah kula ningali kawit wau enjing. Dari pagi itu jamaah derek sarapan ten griyane Romo Kiai nggih. Jenengan derek sarapan dereng? Loh kok sampun kula mawon dereng kok malah. Loh saya dari Jakarta malah belum jenengan sudah. Itu saya lihat luar biasa. Santri rebutan salaman. Salaman ini nggih luar biasa. Kasap niku. Dalam hati saya kok kalau salaman begini saya diciumin santri saya sambil gini, oh 5 jam kuat nih. Laras pembuatan. Nah yang bisa begini hanya Kiai Sembur. Orang-orang yang mujabud dakwah, kiai thariqah. Yang ini sudah mulai jarang. Loh banyak kalau di Jakarta itu yang masang iklan. Kiai supaya terkenal masang iklan di TV menerima ruqyah. Ruqyah itu nggih sembur niku. Zaman riyen ya ruqyah. Kan ada cerita sahabat Sa'id Al-Khudri nggih wonten tafsir zaman riyen wonten tiyang dipatok kala jengking tidak bisa bangun. Lalu ada sahabat Sa'id Al-Khudri piyambakipun hanya baca surat Fatihah diludai ujug-ujug bangun seketika, geger karena Abi Sa'id Al-Khudri diupahi sekitar 30 atau 40 kambing. Sahabat protes, lapor kali Kanjeng Nabi, boleh apa tidak nerima upah dari nyembur. Cuman nyembur sekali Fatihah upai wedus 40. Nabi jawab, ara'aitum annaha hiyar ruqyah, tidak tahukah kamu bahwa Fatihah itu adalah surat yang buat nyembur wong loro. Kalau ada orang sakit disembur Fatihah waras. Nah orang-orang thariqah itu Kiai Sembur. Kalau kholwatan doa bekas minumnya buat rebutan orang. Betul apa tidak? Mriki tesih usum nggih. Menawi Romo Kiai ngunjuk masih sisa minumnya kangge rebutan masih. Alhamdulillah. Di Jakarta Pak Kiai sekarang sisa minum Kiai Ustadz sudah tidak laku. Yang laku sisa minumnya artis. Betul apa tidak? Ini karena sudah bergeser gaya hidup masyarakat. Idolanya bukan ulama tapi idolanya selebritis. Makanya saya bingung, acara dihadiri 10.000 yang kayak begini, nanti sore belum tentu masuk RCTI. Kira-kira masuk napa mboten niki? Tidak, itulah Indonesia. Yang ngaji 10.000 lebih ini nggak masuk TV. Tapi giliran artis bikin acara berdua di kamar sebulan tampil terus di TV. Loh saya nggak bilang Ariel sampean loh yang ngomong ya. Itu kan Indonesia ya. Aneh bin aja. Ya karena masyarakatnya sudah bergeser. Rasa cintanya yang tadinya pada ulama bergeser pada artis. Moga-moga di Purworejo karena masih banyak paku-paku ulama-ulama dan masyarakatnya masih cinta ilmu, kecintaan masyarakat ini bukan lagi pada hal-hal yang bersifat selebritis, tapi masih tetap cinta pada agama. Allahumma amin. Loh, zaman sekarang sudah bergeser. Makanya dulu
Imam Ghazali menangis menukil dalam satu syair,